masalah ngajak ibu lurah atau tidak, ada urusan. Ya, kalau ada urusan dengan ibu lurah, kamu larangan dengan Allah. Ya, jadi kembali kepada makruh. Ketujuh, makruh meninggalkan menyisir janggut. Makruh meninggalkan menyisir janggut berkusut-kusut supaya dikata oleh orang akan dia zahid atau saleh. Ya, kalau Allah ni kan? Ayo buatlah. Abu Ibrahim wailah Allah maafirlah. Kipan penampilan. Dia dengar itu. Yang no, bodoh. Nyo kamu buka bro. Memang penampilan beliau. Kain sarung di sini. Yang pi kamu pet. Kabel pet. Hanya yang baju sih, hanya yang betul. Tidak ada yang bergosok. Setrika sih. Keluar ya. Yang tidak ada niat dalam hati Abu Wailah supaya aku dipanggil orang sani. Hana. Tapi kalau tujuannya makruh. Nah, mesti baca dulu. Bapak kayak mana sih? Ya kan? Makruh. Makruh adalah meninggalkan menyisir jenggot, tidak kusir bangunan tu. Jenggot wali-wali kamu menang-menang begini. Jenggot para orang-orang sufi. Ya kan? Satu ke utara, satu ke selatan kan? Jadi dia meninggalkan. Tujuannya apa? Dia meninggalkan menyisir jenggot supaya kusut dan dikata oleh orang akan dia, oh dia zahid sekali. Zahid zuhud pun anti dunia, tidak lagi cinta dunia. Ya. Dan saleh dan dianggap orang saleh. Ya, ini anjuk ku saleh draw anjuk itu. Bangla Aceh. Menyalihkan diri. Dilarang rupanya. Kalau memang belum tingkat salih, kata lagi draw amalan aja dah. Baik pun saleh. Baik pun saleh draw. Lagi nak juga. Lalu hikayah Abu Daud ulangi. Nyo tunggu yang bulan hidayah. Baik saleh tu. Jangan mensalih-salihkan diri. Datang pemerintah yang diberi bantuan anak suang. Kan? Tidak perlu yang solat pusat saya dong. Kata Abu Daud, tanya lagi. Kenapa lama kali datang? Kenapa lama kali datang? Yang pusat saya dong. Beda orang sudah salih. Dia itu bukan orang salih, tapi menampakkan dia seolah-olah dia salih. Ya. Anak kamu apa? Betul. Tengok Honda tu langsung masak. Yang kana. Mencong lu kau. Kan dengan naik Honda, ngaju kan ingat Allah. Mupok. Ketabraknya lebih bahaya daripada subhanallah. Kau ni. Yang kan dong bengeh gurung tingkatnya kau. Kalau orang kata tingkat salih memang menampakkan. Tahu orang kita orang menetip tahu, tapi bak bodoh. Hanya dilarang. Tu saleh. Ini urung kalut dah. Waktu pulang suluk atau kalutnya baiat dari Abu Nur Raya. Nyo begitu kalian suluk kan hati pula apa yang terbuka. Kalut sih hati dilarang bicara. Nyo keluar dari sini kan ya saleh kau. Jangan salih-salihkan diri. Pokoknya lupa tunduk kau kalut di Gunung Burdung 1 bulan setengah. Cuma kalau bisa apa yang pentingnya dianjurkan kan? Kalau saleh kau beda memang dia sudah salih. Nyo belum salih tapi menyalih-nyalihkan diri. Karena kalau sudah salih kan si kamu ramai terusnya. Bukan apa anak libur putus ada jaga bersikap memang kamu Allah Akbar semayang. Kalau orang bisa jadikan diri kan kayak nyantok langkah orang main kata waktu zero boleh ke semayang lu kan anak tidak bagus. Kalau memang belum salih sudah beramal seperti ilmu yang ada. Kalau sudah salih pasti kita yang dilarang apa? Meninggalkan menyisir janggut supaya nampak janggut itu kusut, supaya dianggap oleh orang dia itu orang zuhud dan dianggap oleh orang dia itu orang sah. Jadinya makruh. Jadi sisir itu.
Si dua, ketika sisir jangan niat itu bercantik-cantik, ketika tidak sisir jangan berniat untuk dianggap kita orang saleh. Makruh. Kedelapan, makruh menilik kepada hitam jenggot. Bukan. Dan kata. Dan kata Bashir Al-Khafi. Yang lama tasawuf. Apa kata beliau? Fil lahiyati syarikani tasrihuha li ajlin nas wa tarkuha mutafattilati dan zahara zahid. Artinya apa? Di dalam jenggot itu dua syari berkongsi. Arti syari berkongsi. Pada jenggot itu ada dua perkongsian, yakni yang khafi dan yang ria. Khafi tersembunyi, ria nampak. Kata Bashir Al-Khafi. Di dalam jenggot itu dua bagian. Yang pertama ada khafi tersembunyi, yaitu yang kedua ria. Pertama menyisir, yang mana? Menyisir akan dia karena dipuji oleh orang. Yang bukan? Ria. Menyisir janggut supaya dipuji oleh orang. Yang ria. Kedua, tidak menyisir, meninggalkan akan dia berkusut-kusut. Tujuannya apa? Karena menyatakan dia zuhud daripada dunia. Nyambung. Ria sih. Jadi yang dua. Ada orang tidak menyisir janggut, ria. Tujuannya ingin nampakkan dia orang zuhud, ria. Yang kedua disisir, tapi ingin nampak dipuji oleh orang. Itu juga ria. Yang khafi mana coba? Menyisir janggut bukan karena ingin dianggap orang dia cantik, tapi memang sunnah. Yang khafi, yang diperintahkan. Kedua, tidak menyisir. Tidak menyisir janggut tersebut bukan tujuan dianggap zuhud, tetapi memang tidak sempat. Kenapa yang sempat? Gaduh bagus merati. Hang ketemu sisir janggut. Ya itu khafi. Yang makna kata Bashir Al-Khafi bahwa pada jenggot itu terbagi dua. Pertama ria, yang kedua khafi. Yang diajukan khafi, baik kita sisir ataupun tidak kita sisir, tergantung maknanya. Ya. Kepuran rapi jenggot. Dah kata. Kepu. Mungkin mahal pastinya. Contoh bah rapi. Mungkin sunyi daripada niatnya sama style. Bukan? Bah lagi. Tiba-tiba air badan. Umur Jumat. Kena niat kan? Pasti ada dua. Mati dua. Salah atau benar? Mantap aja tak ada kacamata. Tapi gua tahu yang gua tahu. Oh, my God, penting tekor lah yang gua tahu. Pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan. Kan tujuan lu. Pasti harus sunyi daripada maksud. Baik kita tinggalkan ataupun kita rapikan. Tapi artinya biarpun tidak sunyi daripada maksud hati, tapi harus maksud yang benar. Baik kita tidak sempat sisir ataupun kita rapikan dengan sisir. Ini kan tanahnya kena pahala kan angin. Yang ini banyak banget. Yang mengenai kata Bashir Al-Khafi. Kedelapan, makruh menilik kepada hitam jenggot atau putihnya dengan tilik ujuk. Nyok lihat jenggot, mana tilik, gimana nego jenggot, ya kan? Mana tilik di sini, maknanya memperhatikan, makruh memperhatikan kepada jenggot hitam atau kepada jenggot putih dengan tilik ujuk. Dah contoh tilik ujuk. Waktu kita lihat jenggot hitam, mungkin masih muda, boleh. Ya, kan? Ujuknya membesar-besarkan diri. Atau putih. Nya baca dari jenggot ke putih.
kayak Tuhan suruh dipemulia oleh orang akan kakunya. Tilik ujungnya baik hitam ataupun putih, dan menilai akan justru segala badan makro dan segala perangai dan segala perbuatan. Dengan apa? Nah, dilarang menilik kepada segala badan, segala perangai dan segala perbuatan dengan tilik ujung itu, yaitu dicela oleh syarat. Ya, dicela oleh syarat. Bahkan lagi makruh terkadang membawa kepada haram. Nah, satu. Mana makruh yang pertama menilik jenggot hitam seperti tadi contoh. Seolah-olah kita masih muda, hanya kurang terhitim dan ikut samanya. Yang menilik kepada ujung. Menilik kalau janggutnya putih, seolah dunia kau orang salih, kurung suhu. Karena kau putih jenggot, saleh-saleh itu pun dilarang. Menilik kepada penolong. Segala badan yang dicela. Banyak badan tu, enggak dua puluh, ngomong badan nyanyi. Jangan merasa ujub dengan badan, dan jangan merasa ujub dengan perangai. Seolah-olah perangai ini perangai yang memang baik dibandingkan dengan orang lain yang dilarang. Terakhir adalah perbuatan, yang perangai yang perbuatan saboh contoh. Dilarang baik pada jangkauan hitam putih, pada perangai, pada perkataan, dan pada perbuatan. Bahkan terkadang bisa menjadi hukumnya haram. Haram menampu karena rasa ujub memang larang. Nyot anak pembahasan tu ujub ria temua tekaburnya perbuatan hati mendahirkan kepada anggota badannya dilarang. Kadang-kadang menjadi haram. Kesembilan, harus memerahkan janggutnya Habib Umar cikadang. Ya kan? Yang harus memerahkan janggut, hukumnya harus. Kalau menghitamkan janggut putih, memutihkan janggut hitam, kan makruh. Harus memerahkan janggut dan menguningkan akan dia janggut. Itu Habib Umar punya merah janggut. Coba harus hana makruh dan haram. Harus memerahkan janggut dan menguningkan akan dia. Karena apa dia menguningkan dan memerahkan janggut? Karena perang sabilillah. Karena perang sabilillah. Supaya apa? Supaya menghebat rasa hebat akan orang kafir. Maka jika tiada yang demikian itu, maka yaitu dicela oleh syariat. Apa hukum menguningkan dan memerahkan janggut? Jawab, dua hukum. Kalau memang tujuan menguningkan dan memerah janggut tujuan supaya perang fisabilillah dan musuh menganggap kita hebat, yang tidak dicela harus. Tapi hukum menguningkan dan memerahkan janggut sebalik daripada tujuan fisabilillah yang dicela. Tergantung akibat, ya kan? Tergantung apa tujuan. Bisa jadi dicela, bisa jadi diperintah atau tidak dicela. Ya. Habib Umar fisabilillah. Habib Umar. Bah tu makut kafir mungkin. Jawab fisabilillah. Sabilillah dua makna. Sabilil khair dengan ghuzah. Sabilil khair yang punya orang sabilillah. Sabilillah. Kenapa bahas sabilillah dua makna kan? Sabilillah pada logat itu sabilul khair, pada jalan kebaikan. Yang kedua jalur hijau zakat orang pada orang mengaji. Bukan fakir, bukan miskin, tapi diberikan zakat. Alasan apa? Fisabilillah. Tapi yang makna draw yang sebenarnya fisabilillah, sabilillah maknanya ghuzah. Ghuzah itu artinya orang berperang melawan kafir, membela agama dan tidak mengambil nomor urut gaji pemerintah. Yang makna sabilillah yang asli. Sekarang ada lagi, ada sebagian pendapat ulama boleh memberikan zakat kepada sabilillah, sabilul khair, jalan kebaikan. Ya orang uji kuning menjanggut. Kuningkannya juga dan merahkannya juga, karena fisabilillah, sabilul khair, jalan kebaikan. Ya pun kan jalan kebaikan, nak gagah. Ya, hanya dicela kalau seperti itu jual.
Tapi kalau sebalik daripada tujuannya dicela oleh salah. Dan kata setengah ulama, sunat memerahkan janggut jikalau bukan karena menghebatkan akan kafir sekalipun, dengan kesal mengikut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Dan jangan mengkasatkan yang lain daripada itu, dan jangan mengkasatkan yang lain daripada menghebatkan kafir. Dan sesungguhnya bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya Nabi, as-safratu khidabil muslimina wal khamratu khidabil mu'minina. Artinya bermula mencelup jenggot dengan kuning itu yaitu pakaian bagi orang muslim, dan mencelup jenggot dengan merah itu yaitu pakaiannya orang mukmin. Dan adalah mereka itu mencelup jenggot merah itu dengan hinai, dan mencelup jenggot kuning itu dengan kama nyala, dan haram mencelup jenggot yang putih dengan hitam. Tuna makruh. Punya mencelup. Kalau tadi Masjid. kalau mencelup tadi kan? Hinai. Yang sebagian ulama mengatakan begini. Sekalipun tidak fisabilillah, hukum menguningkan dan memerahkan janggut itu sunnah. Tapi jangan niat sebalik daripada yang demikian ini. Itu tujuan bukan untuk menghebatkan orang kafir. Bukan. Habis itu bukan juga meniatkan untuk mengkasarkan yang lain daripada, jangan mengkasarkan yang lain daripada menghebatkan orang kafir. Kenapa? Karena mengikut sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Mencelup janggut dengan kuning itu yaitu pakaian bagi orang muslimin. Itu sunnah. Tapi jangan tujuan selain daripada menghebatkan dengan orang kafir. Jangan niat yang dilarang. Nyonya khilaf pendapat. Khilaf. Kalau pendapat yang pertama hanya mendapat kesunahan menginginkan dan memerahkan janggut, kalau memang fisabilillah. Ini dia tidak fisabilillah, tapi kata Nabi juga setengah ulama mengatakan sunnah. Tapi jangan meniat sebalik daripada menghebatkan daripada orang kafir. Kita contoh yang dilarang seperti itu. Kita contoh Lagi buli. ya, contoh orang umpama boleh kan lagi gapi janggut merah kuning kan. Yang tadi. Nah, dia. Khilaf pendapat ulama. Karena kata Nabi, mencelup janggut dengan kuning itu yaitu pakaian orang muslim, mencelup janggut dengan merah itu yaitu pakaian bagi orang mukmin. Dan adalah mereka itu mencelup janggut merah itu dengan hinai. Dengan apa? Dia mencelup janggut dengan hinai. Dan mencelup janggut dengan sehingga berwarna kuning itu dengan kam-kama itu. Sehingga warnanya tanya Mbah Habib Umar itu. WA Habib Umar. Nah, Facebook Habib Umar sering di-live ya, Habib Umar yang di Yaman. Nanti buka aja bahasa Arab Habib Umar bin Hafiz. Buka Messenger, tanya juga jangan Messenger bahasa Arab aja. Apa itu? Memerahkan dan menguningkan janggut dengan apa? Nah, kalau hinai daun kaca, hinai dengan cipo daun kaca. Kuning ada beda. Kalau hinai untuk merah. Kalau kam-kama untuk kuning. Dan haram mencelup jenggot itu yang putih dengan hitam. Mencelup janggut warna putih kita celup sehingga berwarna hitam, haram. Dan adalah setengah ulama mencelup jenggot dengan hitam karena perang sabil. Nah, tujuan perang sabil. Apa urusan perang sabil? Dan yang demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila benar niatnya dan tidak ada di dalam itu hawa nafsunya dan syahwatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hanya kepada Allah taufik yaitu petunjuk wal hidayah dan hidayah. Jadi tergantung akibat. Hukum memerahkan dan menginginkan yang itu kesimpulannya 9 yang didapati makruh memelihara janggut. Jabur, sisir dengan tujuan lain, tidak sisir dengan tujuan lain, dan seperti tadi perlu yang putih dihitamkan dengan tujuan muda, yang hitam diputihkan seolah nampak orang salih atau orang warak, dan mewarnakan bulan penuh yang ada budaya. Mencabut.
Iya, kalau perlu. uban, ha? Perlu. Ya, ini kan apa? Ada begahan. Ini tidak sebutkan pasti anak makro. Yang kalau jauh dalam kitab anak itu talibi juzul deh haram menghukum mencukur janggut yang janggut tersebut kalebat karena setumpuk ya roh seragam boleh haram tidak